Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra semua dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu di acara Obras, obrolan sore seputar Ramadan bersama Bang Ude tentunya. Hari ini kita akan membahas terkait tema keutamaan infak dan sedekah. Dan untuk insan mesra sekalian dimanapun berada, kita bisa berkomunikasi melalui channel Facebook Radio Mesra Parepare, melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon WhatsApp 0853 9535 0907. Untuk mengawali dialog kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan Tadarus Al-Quran bersama Ananda Fikri. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Fikri atas tadarusnya hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait keutamaan infak dan sedekah yang akan disampaikan oleh Bang Ude. Tapi terlebih dahulu kita mau mendengarkan nih Bang, bagaimana faedah Ramadan di hari ke-6 di malam ke-7 sore hari ini. Insyaallah Ananda Jannah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, bahwa insyaallah pada sebentar malam kita berada pada malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan, dan akan membahas tema tentang infak dan sedekah, atau keutamaan infak dan sedekah dengan fadilah sebentar malam. Siapa yang tarawih beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka itu fadilahnya sebentar malam. Allah akan memberinya pahala seakan-akan dia telah berjumpa dengan Nabi Musa dan membelanya melawan Firaun dan Hamam. Jadi ini fadilah yang didapat bagi orang-orang yang sebentar malam tarawih. Itu seperti kalau dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu berjumpa saja dengan Nabi Musa itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita dianggap berjuang bersamanya, membela yang namanya Nabi Musa, berjuang bersama pada saat membela penindasan yang dilakukan oleh Firaun dengan Hamam. Oleh karena itulah, kapan kita dapat ini? Insan mesra kalau kita beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya beribadah sebentar malam hanya karena sebagai gugur kewajiban, atau hanya sekadar hura-hura atau saja, maka itu jauh dari fadilah yang kita dapatkan dan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, demikian Bang Maman dengan Bang Dimas dengan Ananda Nurjana ya, Jannah. Iya, memang ada suara khas yang luar biasa. Sehingga itu memang kalau
kalau suara laki-laki dengan suara perempuan Tanpa silengan. iya, lalu ada yang lain. Maka itu kenapa itu Nabi mengatakan bahwa perempuan itu dianggap adalah suaranya adalah aurat. Ini harus kita bedakan ini. Ya. Yang dimaksud dengan aurat suaranya perempuan adalah yang bisa menimbulkan syahwat. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an dia bersalawat, itu tak satu pun laki-laki yang bersyahwat mendengarkan itu. Iya. Kalau ini Iya. Najwa Shihabnya pare-pare. Iya, Najwa. Calon Najwa Shihabnya pare-pare. Maka Amin, deh amin. Pak Dewan berubah mama menjadi makunre. Efek Ramadan ya. Mungkin berpahala karena kita lagi mentransfer ilmu untuk generasi ke depan. Ada generasi ya, betul. Generasi Presenter. generasi Z. Ya, silakan. Oke, silakan. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Naro. Nasa ikapas salah channel? Iya. Iya. Lolo Ramalapin legat kena. Iya. Jadi saya masuk masalah nikah di Postas. Iya. Ini nikah apakah wajib atau sunnah? Iya. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal tidak menikah? Waduh. Laki-laki yang sudah banyak uangnya tidak menikah. Tanya nama sendiri. Perempuan yang sudah banyak pergi Tanya nama sendiri. pergi melamar Mengancam tapi kita. tidak ada cocok. Bagaimana Iya. hukumnya? Baik. Kedua, ini kan hukum nikah itu wajib ada saksi, wajib ada ini. Iya. Yang jadi permasalahan pertanyaan Bangone, yang namanya wampanai. Iya. Ini Malay. wampanai, kada si Chandri kita wasi poji ni dua si Joli, tapi dia nak wampanai na. Iya. Kalau sama tuan apa dia nak 100 juta. Sedangkan ini laki-laki kemampuannya 30 juta. 30 Siapa yang juta. salah kalau laki-laki ini bunuh mertuanya atau Aduh. laki-laki bunuh diri? Karena gara-gara wampanai, dia kira-kira salah menurut agama kita. Jangan Apakah sampai. orang tuanya yang tidak menerima atau uangnya tidak cukup? Jangan sampai bangunnya bunuh diri. Jangan sampai Iya. banyak kejadian. Uranewe gak bunuh diri, uranega muhimmat mana, Pak Masya yang pada ini terima. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kriminal nih. Iya. Berat-berat ini Pak Ustaz Bang Ude. Tanya nama sendiri kita ya. Mengancam nih kita. Tidak, meskipun ada yang mengancam, tapi kita bisa bahasakan itu yang lebih enak lagi didengar. Iya. Bahwa nikah itu gini ya, Iya. nikah itu ada kalanya memang hukum asalnya adalah sunnah saja. Sunnah ya. Sunnah ya. Tapi bisa menjadi sesuatu yang boleh, Iya. bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila? Posisi, Tergantung. iya, Kan kita jadi lihat situasinya saja. Iya. Kan gini, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Iya. Nikah itu kata Nabi sunnahku, sunnah Rasulullah. Ya. Jadi itu dikatakan sunnah itu kalau kedua-duanya masih mampu mengatasi syahwat mereka. Iya. Fa'il lam yastati, itu kalau kau tidak mampu misalnya, maka fa'alaihi bisaum. Iya, Lebih iya, kau iya. puasa. Ya, yang kedua perbanyak olahraga. Itu menyalurkan libido itu. Iya. Menyalurkan syahwat. Tetapi ketika dia sudah mapan, dia sudah wajib menikah, Iya. tetapi masih banyak yang dipikirkan misalnya. Iya. Al-Imam An-Nawawi itu usia 50 tahun kurang lebih, dia meninggal tanpa harus menikah. Engkau mulai. Mungkin beda situasinya. Ya, Bang Ude. Maksudnya karena dia sibuk dengan ilmu. Oh ilmu. Jadi dia menulis Betul, betul, buku, lagi. bahkan Iya. terkadang dia beliau itu Al-Imam An-Nawawi itu dia jadikan bantal itu adalah buku-bukunya. Gitu. Ada kata-kata Iya, semangat Bang, iya. Pak Ustaz? Ada kata-kata semangat. Iya, maksudnya kan kita harus Iya. bijakan seperti ini supaya Iya. kita tidak salah kaprah menilai ya. Iya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, maka hukum nikah itu bisa menjadi wajib kalau kedua-duanya khawatir untuk bermaksiat. Begitu ya. Iya. Kalau saya tidak menikah maka saya bermaksiat, maka itu wajib baginya. Ya sudah Iya. sandang pangannya sudah bisa terpenuhi. Lalu ketika dia khawatir untuk Iya. dirinya jangan sampai bermaksiat, maka kewajiban dia di situ menikah.
Yang jadi persoalan adalah kadang-kadang yang kita permasalahkan uang panai. Sebenarnya nikah itu bukan mempersulit, itu mempermudah. Nabi itu dalam hadis beliau bahwa ketika Anda ingin menikahi seorang perempuan, maka kamu sudah jatuh cinta dan kamu sudah mencintai dia dan kamu sudah memang baru kenal dengan pribadinya. Tetapi jangan mempersulit dengan pernikahan meskipun itu maharmu hanya sebentuk cincin kawat. Kalau hanya itu yang kau punya, maka itu bisa dijadikan mahar. Persoalan kita di sini adalah uang belanja. Uang belanja itu bukan mahar. Itu kekeliruan kita di sini menilai pernikahan itu adalah uang belanja. Pesta. Padahal yang jadi pokok permasalahan adalah maharnya. Karena mahar itu tidak akan pernah habis. Misalnya maharnya perempuan 40 juta. 40 juta itu tidak goyang. Tapi kalau mahar itu 100 juta, uang panai 100 juta itu habis. Dan tidak akan kembali lagi pada pihak laki-laki kalau terjadi sesuatu prahara. Misalnya dia syaratkan istrinya adalah gadis atau perawan misalnya, tapi ketika dia sudah menikah ternyata bukan itu harapannya dan dia menolak pernikahan itu, maka itu mahar bisa kembali 1/2. Tapi uang panai tidak bisa. Uang panai tidak bisa itu karena habis dibelanja. Iya, habis dibelanja. Makanya yang mahal sesungguhnya bukan uang panai. Yang mahal itu harusnya adalah mahar. Karena itu mahar penghargaan kepada perempuan. Tapi kalau uang panai itu adalah dipakai bakal barongko, dipakai sanggara taleme, dipakai katiri salah atau salah tiri. Tidak ada masalah itu. Yang habis itu. Jadi bukan menjadi pokok permasalahan di situ. Cuma kita budaya Bugis Makassar ya harusnya seperti itu. Menganggap hebat ketika uang belanjanya seperti ini sampai bermiliar-miliar, sampai yang viral sekarang kan 10 miliar kan? Miliar malah yang ada di mall di shopping itu kan? Anaknya Pak Mintan. Akhirnya rumah tangga itu bukan menjadi jaminan bahwa dia akan bahagia seperti itu. Bukan jaminan. Padahal menurut anak muda sekarang yang paling sulit bukan uang panai tapi restu dari calon mertua. Ini restu juga. Jadi jangan menganggap bahwa terlalu pici kita berpikir ketika uang panai tidak mampu kita sanggupi, lalu kita mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Bunuh diri itu diharamkan oleh Allah. Artinya dunia tidak selebar daun kelor. Artinya masih banyak perempuan lagi yang boleh jadi. Itu adalah salah satu bentuk penolakan. Artinya Allah menyelamatkan kamu dari perempuan itu. Bentuk penolakan. Bentuk penolakan seperti itu. Allah menyelamatkan engkau, tetapi Allah memilihkan perempuan yang lebih baik. Tapi kita tidak sampai kepikiran itu. Seakan-akan itulah cintaku yang terakhir dan padahal tidak seperti itu modelnya. Baik, itu situasi. Silakan. Kalau ini siniasi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali, silakan. Ya di Lembang Pindrang. Iya. Silakan. Ini saya mencoba untuk pakai nomor ya. Oh ya, cocok. Ya sama juga nomor biasa. Atas permintaan Dimas saya mencoba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Di hari yang keberapa ini? Ketujuh. Ketujuh. Ya. Bahwa olahraga itu adalah menyehatkan badan. Iya. Dan seperti yang sebagainya. Namun ketika olahraga itu seperti bola voli, sepak bola, tinju, takraw, kalau dimainkan seorang laki-laki itu biasa ya. Tapi ketika perempuan main tinju, main gulat, bola voli, dan pakainya seksi-seksi, bagaimana ini? Iya. Kalau penontonnya laki-laki semua pasti ya sudah senang ya. Intinya aurat di sini. Kalau body semua. Bagaimana ini? Iya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga, adab aurat wanita dalam olahraga. Artinya kan apa ketentuan dalam Al-Quran bahwa aurat perempuan itu yang boleh terlihat adalah wajahnya, telapak tangannya dengan kaki. Tapi itu kan harus ada olahraga yang disesuaikan. Maka Nabi itu hanya menganjurkan satu olahraga dalam hadis itu birrimahati bisimahati. Memanah ya. Iya, memanah, berkuda, berenang. So di situ kenapa dengan berkuda itu ketangkasan. Iya. Kenapa dengan memanah konsentrasi. Kenapa dengan berenang itu keseimbangan. Itu ada semua. Nah sekarang tidak ada salahnya kita berolahraga main voli, tetapi auratnya yang harus ditutup bagi perempuan. Tapi ada memang olahraga yang memang bagus dipakai perempuan, layak untuk perempuan, tetapi ada juga memang olahraga untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Tetapi pakaiannya itulah yang harus kita perbaiki. Misalnya olahraga sebenarnya main bola itu
itu kan bahasa fisiknya itu memang laki-laki yang punya di situ. Bukan perempuan. Tapi karena ini dipaksakan dengan nilai emansipasi, bahwa boleh saja kan. Kesetaraan. Nah, masalahnya yang jadi penontonnya kira-kira bola yang mana mau dilihat. Kedua, ketika main voli misalnya, itu kan satu-satunya yang pemain voli di Liga Korea adalah Mega Hangistri. Itu yang konsisten memakai pakaian dengan menutup aurat. Dan beliau dikenal sebagai Megatron. Kemudian beliau juga adalah merupakan dikatakan dalam Respar itu adalah ninja. Ninjanya Respar gitu. Berbusana muslim. Iya, berbusana muslim. Satu-satunya. Dan itu ternyata punya pengaruh yang luar besar di Korea. Di Korea Selatan itu. Dia bisa membawa aura Islam ke sana. Kalau memang kita mau seperti itu tidak ada salahnya. Yang penting silahkan saja. Masalahnya jangan sampai auratnya lebih dominan yang terbuka ketimbang daripada permainannya. Akhirnya orang tidak melihat permainan, tapi dia melihat ini bagus dia tonton ini. Lebih bulat, laki-laki. Iya, ada yang seperti itu. Jadi saya kira di sini kita harus bijak melihat perilaku kita sesungguhnya. Jangan mengumbar aib diri sendiri kepada orang lain sehingga orang lain berdosa gara-gara kita. Hindarilah olahraga yang seperti itu. Tapi kalau Anda memang profesional ya silahkan tutup auratnya. Kan tidak dilarang kan? Ada yang seperti pemain bulu tangkis Ahsan itu kan? Pakai Ahsan luar biasa itu Ahsan kan. Dia kan muslim. Berpasangan dengan Hendra Setiawan. Tetapi sejak itu dia selalu menutup auratnya, maka yang pertama itu adalah celananya sampai lutut. Tapi dianggap agak bermasalah, maka dia pakai stocking. Pakai stocking aja supaya tidak kelihatan auratnya. Jadi dia konsisten di situ. Jadi kita juga ini kalau olahraga tidak dilarang, boleh untuk bebas silakan ya. Tetapi aurat di samping sehat badannya, sehat juga rohaninya. Apa itu? Dengan menutup auratnya. Kan jilbaban tidak pernah menghalangi kita untuk beraktivitas. Itulah buktinya poli itu. Orang berpoli juga pakai hijab, tidak ada masalah seperti itu. Bahkan juara dunia malah Megatron. Cuma kalau kita main bola baru pakai hijab itu belum ada. Mungkin agak sulit pakai baju burung. Belum ada seperti itu. Yang bulu tangkis pakai hijab belum ada juga. Agak sulit memang. Termasuk terjun payung. Masalahnya karena orang-orang Eropa apakah mampu menerima dengan pakaian seperti itu atau tidak? Kita menyapa ini Pak Sabir Umar. Memang terkadang bukan dari kita. Seperti tadi itu Ustaz. Kau lihat itu Mang? Tidak, dia jangan lihat saya. Saya lihat. Pak Uni, Firsa, Wahid PDAM, Pak Iksan, Pangeran Rahim, Pak Rida Abdullah, juga sudah bersama kita. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin kita ke tema yaitu Nurul Hidayah ya. Boleh bertanya melalui Facebook juga ya, silakan. Nurul Hidayah Linungang, bosnya juga pakai hijab. Wah kelihatan Pak. Alhamdulillah. Bang Ude, bedanya zakat, infak, sedekah ini kan terkadang juga kita agak. Sedekah itu umum. Tetapi zakat itu menjadi wajib. Sedekah itu sunnah. Infak juga menjadi sesuatu yang sunnah. Jadi infak itu misalnya ada kelebihan, ada harta, lalu memang tidak keluar zakatnya karena belum sampai nisab dan haulnya, maka yang keluar saja infaknya 10.000 atau 15.000. Itu infak itu. Sedekah itu ada ketentuan di situ Bang Ude atau cenderung hati? Enggak, kalau sedekah itu cenderung hati. Kalau infak itu biasa ada ketentuan, diatur ketentuannya. Jadi infaknya 10.000, itu ketentuan di situ. Jadi tidak diatur, dan tidak ada ketentuan melebihi daripada zakat, di bawah daripada zakat. Kalau zakat ketentuannya 2,5%. Tapi kalau infak kesepakatan itu berapa infaknya kita tetapkan 10.000, maka 10.000 yang keluar. Bang Ude, saya minta diperjelas, sepertinya ada negara begitu, enggak membuka pajak tapi dia infak dan sedekah diwajibkan untuk rakyatnya. Iya, beda ya. Kalau pajak itu kan urusan negara yang punya di situ. Kalau infak dalam sedekah itu dalam urusan agama, artinya memang kita membantu fakir miskin, anak yatim piatu. Zakat itu, Bang Maman, Insan Mesra, zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa banis sabil wal 'amilina 'alaiha. Jadi di situ memang ada ketentuan bahwa yang dapat zakat 8 golongan, dan 8 golongan ini tidak boleh keluar dari zakat itu untuk pembangunan masjid. Itu harus dipahami bersama itu. Tidak boleh. Misalnya ada uang zakatnya lebihnya, uang zakat ini dari Basnas misalnya. Kemudian mau dipakai untuk pembangunan masjid, tidak bisa. Karena dia tidak berada dalam ketentuan 8 golongan.
Tapi kalau infak dan sedekah itu bisa dipakai. Infak dan Infak sedekah. dan sedekahnya itu bisa dipakai. Iya, iya, iya. Nah, misalnya termasuk Bang Dimas misalnya butuh ada keperluan mendesak dan ada infak sedekah itu dikumpulkan di Baitul Mal, maka ini diperuntukkan kepada orang-orang mukmin yang memang kekurangan waktu itu dan butuh dana. Maka boleh diberikan itu dari infak dan sedekahnya. Berarti zaman Nabi itu APBD-nya dari infak itu ya ceritanya ya. Iya. Jadi kalau infak dan sedekah atau zakat kita berdayakan dengan baik, pajak itu jauh daripada itu. Lebih dahsyat lagi ini yang namanya zakat. Infak itu. Iya, infak dan sedekahnya. Jadi kalau kita memperdayakan, kenapa? Karena sesungguhnya infak dan sedekah ini termasuk menjauhkan kita dari bala. Satu, ya. Iya. Infak dan sedekah ini menjauhkan kita dari bencana. Iya. Infak dan sedekah ini yang paling kerennya lagi adalah bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bumi akhirat ya selamat. Iya, akhiratnya, dunia akhiratnya sudah kena. Iya. Tapi kalau pajak itu urusan negara, artinya pajak itu hanya diambil kepada misalnya penyewa tanah, kemudian pajak bumi dan bangunan itu kembali untuk dipakai bergulir untuk membangun apakah jalanan, bagaimana lampu, misal penerangan, itu dipakai di situ. Iya. Tapi kalau ini infak dan sedekah ini atau zakatnya itu memang bersentuhan langsung dengan manusianya. Dari Bisa manajemen untuk orang kaya pengelolaan. nggak, Dik? Bisa. Iya. Bisa sebenarnya. Dengar juga. Oke. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dayani. Pak Ustaz, Iya. Pak Ajanggo, Pak Iya. Mamang. Iya, Bu. Baru lagi Maaf lah ya, ada Pak Janggo ya. Iya. Obras. Apa namanya yang saya mau pertanyakan? Iya. Masalah menerima zakat. Oh iya. Menerima Kalau zakat. kita Apa ya zakat? menerima zakat, karena ada saya lihat Mustahik. dulu orang Mustahik. yang menerima zakat itu dibaca, ada baca-bacanya. Iya. Oh, itu. Ya, itu pertama yang saya anukan bilang apa yang dibaca kalau kita menerima zakat fitrah ya. Iya. Dan Zakat kedua, fitrah. berapa besarnya zakat fitrah untuk kita orang yang tidak mampu dan bagaimana caranya kita memberikan sedekah kalau semuanya sedangkan kita tidak mampu ini memberikan sedekah Zakat, kalau Bos. Rp1.000 Rp2.000 saja kan ya paling isi celengan Pak. Apakah isi celengan itu juga dikatakan sedekah? Terima Iya. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Tergantung wabarakatuh. silakannya Bu. Ya, ini zakat, yang persakat. Kadang kan disebutkan juga yang buat meninggal ibunya, bapaknya, Iya. Iya. keluarganya. Bagaimana? Jadi kan gini, zakat itu kan kalau kita mengeluarkan memang kan sudah ada niatnya, misalnya aku niat mengeluarkan zakat fitrah ini, kemudian kita yang memberi itu sudah berniatkan untuk memberikan tabe ini zakat fitrah saya bersama dengan keluarga saya. Lalu yang menerima itu biasanya imam, lalu dia bacakan doa untuk yang memberi zakat itu, minimal dia melepaskan kalimat bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, lalu dia membaca salawat kepada Nabi. Lalu dia mengatakan saya terima zakat Anda dan akan saya salurkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Itu ijab kabulnya di situ. Ya. Meskipun tidak ada secara, kan banyak, ada yang memahami, ada doa dari Rasulullah SAW, ada yang hanya ringkasnya saja. Tapi intinya adalah akadnya dalam zakat itu kita menerima dengan baik dan siap untuk menyalurkan. Kemudian bagaimana besaran zakatnya itu biasanya sekarang sudah ketentuan itu dari Basnas, dari Kementerian Agama Kota Parepare 48, 45 dan 40. Iya. Itu sudah karena dilihat dari harga beras yang naik. Juga seperti itu. 45, 48. 40. Jadi ada tingkatannya. Seperti Kalau itu. saya sih pengalaman beberapa tahun lalu saya terima zakatnya orang, saya minta Bang Ude untuk mendoakan. Oh, Iya. Bisa Artinya melalui handphone ya, Bang? bisa sebenarnya kan itu doanya kita hanya mendoakan orang untuk mengandung nilai keberkahan. Jadi bisa bahasa Indonesia. Dalam doa di luar sholat itu bisa bahasa Indonesia. Ada yang menyebut nama juga itu, Bang? Bisa disebut namanya. Terima zakat saya atas nama ini, keluarga saya, siapa namanya? Ini. Oke, doakan mudah-mudahan yang mengeluarkan zakat ini insya Allah
rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, ditambah keberkahannya, lalu kita menyatakan saya terima zakat Anda untuk disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dengan juga mendoakan keberkahan daripada orang yang memberi zakat. Itu kan saling mendoakan. Biasa saya dengar juga orang tuanya padahal sudah meninggal, bagaimana itu Bang Ode? Kalau sudah meninggal tidak lagi sedekah, lari ke sedekah mungkin. Dia hanya sedekah biasa saja, tapi kalau dia meninggal di bulan Ramadan, maka di situ dia tetap dikeluarkan zakatnya, wajib ya. Iya. Ini Pak Ambologo, kalau urus sedekah orang bagaimana Ustaz? Soalnya saya urus sedekah makanannya orang. Sedekah papa bukanya Dr. Kamaluddin Kadir. Alhamdulillah. Jadi juga Ibu Kalsum Kadir, istrinya Pak Asari juga mendengarkan. Justru Pak Ambo ini Om Al ya. Iya. Itu luar biasa ya kalau kita mengurus yang seperti ini, nilai pahalanya berapa pahala orang yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengurus itu, begitu juga kita dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena kita mengurusi orang-orang yang baik, ya gitu. Jadi ada nilai pahala terus menerus, apalagi kita pakai misalnya label Catherine Sejiwa misalnya, kita pakai itu, di samping sudah ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya, bahkan ada yang melebihi daripada itu adalah pemberian cuma-cuma kepada orang. Itu kan luar biasa. Berkah sejiwa. Ya, disitulah nilai keberkahan itu. Ini sama dengan Basnas ya. Basnas itu bukan lain lagi ya kalau Basnas organisasi resmi. Iya, Basnas itu daerah punya. Daerah Badan Zakat Nasional ya. Indonesia punya. Basnas ya. Basnas ya. Silakan. Halo Pak Dimas. Halo, ya. Masalah zakat ini tapi larinya juga ke Mas ini Pak Bang Ude. Iya, silakan. Iya. Ini kan banyak sering dibicarakan masalah bagaimana proyek itu ada sekian persen. Ini kan kita berbicara orang yang menerima proyek dari yang memberi itu kan ada kesepakatan. Peraturan tidak tertulis itu Bang One. Iya. Ya itulah saya bilang, maksudnya pertanyaan masyarakat ini kan apakah ada yang dirugikan setelah ada kesepakatan, karena kalau yang mendapat sekian persen pasti untung, yang mendapat proyek pasti juga untung. Iya kan? Jadi siapa yang rugi? Siapa yang dirugikan? Kan konon mungkin katanya itu ya. Masyarakat karena bangunan tidak bagus. Kan konon gitu katanya Bang Ude ya. Yang kedua ini Bang Ude mengenai jual beli jabatan. Ini kan banyak terjadi di daerah-daerah mana ya, mudah-mudahan tidak ada di Parepare. Ya di situ Di situ. Ya di situ. Jadi pertanyaan ini ada yang menjual, ada membeli. Ini bukan barang ya. Tapi ada kesepakatan. Ada kesepakatan ya. Jual beli Jadi jembatan. hukumnya ini bagaimana? Karena tidak ada orang dirugikan. Yang membeli juga sudah menerima jabatan, yang menerima jabatan juga sudah jadi dulu di tempat yang bagus. Bagaimana hukumnya ini, Bang Ude? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya. Tapi secara undang-undang saya sudah salah itu Bang Ude. Secara undang-undang negara kita sudah salah. Secara agama. Baru berkomentar seperti itu sudah ngeri-ngeri sedap kita. Jadi saya ingat dulu kalau waktu kita obras pertama itu, kalau ada begini itu Om Al itu langsung agak menegangkan gitu. Jadi gini. Kok bicara mati. Jadi Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran tentang jual beli itu dihalalkan, yang diharamkan itu dari riba. Ini bisa masuk dalam bentuk riba sebenarnya. Di jual beli seperti ini, termasuk jual beli jabatan, itu masuk dalam kategori riba dan itu hukumnya adalah haram. Melanggar aturan. Jadi wa halallahu al-bai'ah wa harramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli. Maksudnya jual beli di sini adalah kesepakatan, orang senang, pembeli senang, kita penjual juga senang. Dengan tidak saling merugikan. Kapan di kedua belah pihak saling merugikan, berarti itu ada unsur penipuan di situ. Ada unsur kemunafikan berlangsung, sehingga wajar ketika Nabi mengatakan kalau ingin melihat api neraka menyala-nyala maka lihatlah pasar. Lihatlah pasar. Pasar itu tempat yang paling buruk kata Nabi. Kenapa keburukannya? Karena di situ berlangsung kemunafikan dan kebohongan terus menerus sampai 1 kali 24 jam. Pantas ribut terus. Jadi makanya banyak peristiwa itu terjadi kebakaran itu di pasar. Pasar ya. Iya. Kalau masalahnya kan kita sudah mengatakan ikan lama tapi ikan baru. Itu kan bentuk penipuan seperti itu. Kedai baru kita. Iya. Bentuk penipuan seperti itu. Modalnya sudah melebihi daripada target itu. Kita mengatakan rugi Kak. Itu kan sudah haram hukumnya seperti itu. Dalam fikih tidak boleh.
dalam fikih tidak boleh. Apalagi Apalagi jabatan. kalau hal-hal yang jabatan seperti ini, pasti bergeming posisinya akan melahirkan yang ada untung, ada yang dirugikan, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena boleh jadi kalau ketika terjadi jual beli jabatan, dia menempati jabatan itu karena dia membeli, tapi kapasitasnya, kompetensinya tidak ada ke situ. Nah, itu dia. Sehingga dalam bekerja dia tidak mampu. Dan ketika ketidakmampuan itu yang dirugikan siapa? Itu adalah organisasi pemerintahan. Masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat, Kembali ke situ. Iya. Kembali. Ya, dia bukan ahlinya, tapi dia akan naik karena dia membeli. Ya, sama halnya dengan apa yang kita alami waktu pilpres baru-baru ini, pilkada baru-baru ini yang seperti itu. Terpilihnya karena misalnya ada hal-hal yang dilakukan kecurangan. Dan pasti yang seperti itu dalam politik. Iya. Barangkali perlu diingatkan lagi Bang Uni bahwa kepala dinas itu adalah kuasa pengguna anggaran juga. Jadi bisa saja sewenang-wenang terhadap anggaran karena bargaining itu. Bargaining itu. Sehingga program rakyat terganggu. Bagaimana status gajinya yang begitu? Status gajinya ya termasuk termasuk status gajinya itu semuanya karena dia di asalnya dari sesuatu yang tidak benar. Jadi cara tobatnya itu kembalikan, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kan Anda yakin bahwa jabatan itu dari Tuhan. Tapi mau dikaitkan ke zakat, kan tadi status sudah zakat. Bagaimana gaji begitu keluarkan zakatnya, sedangkan penghasilannya saya sudah. Memang ada begitu memang Bang Udi. Ada kepala-kepala dinas yang walau alam ya, mungkin di negeri antah berantah atau di Megalama mas zakat tapi uangnya dari itu. Iya itu kembali kita Haknya kepada orang, yang pertama bahwa sesungguhnya Allah itu hanya menerima yang bersih sebenarnya. Ya. Jadi makanya Utsman bin Affan itu pernah terlambat berzakat, lalu kata Utsman kepada Sayyidina Nabi, ya Rasulullah, saya ini kok lambat berzakat ya. Tapi saya sudah ganti dengan saya memberi selama setahun penuh saya berzakat terus. Apa kata Nabi? Meskipun sepanjang tahun kau berzakat, maka tidak akan sama dengan zakat yang kau lupa itu. Itu ayahnya itu. Iya. Kemudian bagaimana dengan proyek yang sampai ada kesepakatan sekian persen juga. misalnya, kan itu kan ada undang-undangnya. Kalau memang sudah ada undang-undangnya diatur yang seperti itu dari pusat sampai ke daerah sampai kepada tingkat lurah dan kecamatan misalnya, sudah ada ketentuan seperti itu dan disepakati secara umum, maka itu boleh saja, sah saja. Yang tidak sah itu ketika harusnya disepakati 10% kok naik 15%. Permainan. Itu yang tidak boleh dilakukan tidak boleh. Ini merugikan, artinya kerugiannya di situ adalah ketika proyek itu berjalan. Artinya harusnya kapasitasnya itu jalanan harusnya 50 tahun baru bisa rusak. Tapi karena belum sampai 2 tahun 3 tahun sudah rusak. Kenapa? Karena ada pengurangan nilai posisi. Berganti posisi. Pengurangan material misalnya karena kita anggarannya seperti itu. Betul, karena 300 juta misalnya ya 300 juta kalau tidak salah itu mungkin ada pertama anekdot seperti ini yang berkembang itu ada cerita ketika kunjungan dari misalnya Indonesia, kunjungan menteri pekerjaan umumnya bersama pertemuan menteri di Jepang. Maka yang dari Indonesia, tamu dari Indonesia berkata, hebat sekali jalanan di Jepang ya. Wah, luar biasa, mulus semua. Apa kata menterinya di situ? Wah, itu mulus jalanan karena sebagian gajiku aku berikan kepada mereka untuk membangun jalanan itu. Justru itu malah luar biasanya. Jadi ketika menteri-menteri dari Jepang berkunjung ke Indonesia, dia kenapa berlomba-lomba jalan di sini kak? Tidak, sebagian saya ambil. Kebalikan. Itu anekdotnya ya. Sebenarnya seperti itu. Begitulah lika-liku kehidupan. Jadi bergantung sama diri kita lagi. Melihat diri kita apakah kita jujur atau tidak. Jangan sampai kita katakan orang pembohong, ternyata kita juga pembohong. Jadi kan gini, kita diajar untuk melakukan kejujuran sebenarnya. Makanya itu sedekah itu artinya pembenaran, asal katanya siddiq, membenarkan ya. Jadi sedekah itu asal katanya adalah pembenaran. Jadi kebenarannya adalah karena dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Jadi kebenarannya di situ. Sehingga itu kata Nabi, ittaqun nar walau bisakkin tamratin. Jadi ittaqun nar berarti hendaklah kau menghindari neraka. Di situ disebutkan walau bisakkin, meskipun itu hanya engkau bersedekah dengan tamratan, itu hanya sepotong kurma. Meskipun kau hanya bersedekah dengan sepotong kurma, tetapi dengan sepotong kurma itu kamu telah menyelamatkan dirimu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya yang namanya sedekah. Sedekah.
Jadi jangan dipandang enteng, itu namanya sedekah. Karena dia penolak bala. Jadi penolak bala itu adalah sedekah, bukan kalukutuo. Iya. Teringat lagi cerita zaman Nabi Musa yang seorang wanita memberi minum kepada anjing. Itu luar biasa. Itu jangan dikaitkan dengan peristiwa Nabi Muhammad, karena bukan di zaman Nabi Muhammad itu. Iya, Nabi Musa ya. Itu Nabi Musa itu. Nabi Musa. Iya. Jadi banyak kan mengkaitkan, sedangkan memberi, beda konotasinya itu. Ya, bisa mesra. Bahwa itu terjadi di zamannya umatnya Nabi Musa, bukan di zamannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya di zamannya Nabi Musa memang sangat krusial sekali, sangat sedikit sekali kebaikan yang kita lihat, dan kebaikan itu nampak ketika seorang perempuan memberi minum kepada anjing, seekor anjing, lalu dinisbatkan bahwa dia terbebas dari api nerakanya Allah, meskipun dia perempuan yang susila. Kenapa? Karena kebaikan itu sangat mahal waktu itu. Sedekah air itu padahal. Iya, sedekah air saja. Artinya memberi perumpamaan bahwa orang bersedekah seperti ini saja kok diganjar surga. Iya. Diganjar surga. Artinya disitulah kehebatannya orang-orang yang bersedekah. Oke, silakan. Ilmu ikhlas, bro. Iya. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bukan Bapak ini. Iya. Ini Pak Pak Ustaz. Chandra. Ini kalau zakat ini boleh nggak kita berikan zakat sama saudara kita? Apanya itu Pak? Iya, sama saudara ini. Oh, Sama iya, saudara. Iya, Iya. Saudara. Nah, kemudian ini Pak Ustaz, ini mengenai tentang bayar fidyah itu. Apa yang kita ucapkan pada saat kita memberikan itu si penerima itu? Iya. Fidyah. Ya, jadi saya tunggu penjelasannya Pak Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan fidyah dulu. Fidyah itu enggak usah lo mencari literatur bahwa ini bahasa Arab yang saya ucapkan, enggak perlu. Tetapi karena fidyah ini adalah yang bisa dipahami orang yang difidyahi. Iya. Tapi ini fidyah saya selama sebulan penuh. Saya makan satu hari kurang lebih 30.000. Iya. Oke, saya bayar selama sebulan penuh fidyah saya kepada Anda. Maka tolong diterima fidyah saya sebagai pengganti puasa saya, karena saya tidak bisa lagi berpuasa karena fisik, ataukah diwakili oleh anaknya. Tapi ini fidyah orang tua saya atas nama ini, tolong diterima. Dan yang menerima fidyah itu mengatakan barakallah, Allahumma shalli ala Muhammad, ataukah dia hanya bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan rezekimu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu saja. Jadi niatnya saya tergantung di niatnya saya kita lepaskan bahwa saya niat berfidyah karena orang tua saya ini meniatkan untuk membayar fidyah orang tua saya yang tidak sanggup lagi berpuasa karena fisiknya lemah. Iya. Sudah itu bayarkan KB, ini terima fidyah saya, dan orang yang menerima itu mengatakan saya terima fidyah Anda, semoga Allah memberkahi rezekimu dan menambahkan rezekimu. Amin. Ya, selesai, jabat tangan, pulang, selesai. Tidak perlu terlalu banyak embel-embelnya. Jadi Islam itu tidak menyusahkan kita. Tidak menyusahkan. Jadi kalau doa dalam sholat itu harus bahasa Arab. Iya. Tapi doa di luar sholat itu tidak ada masalah. Terserah bahasa apapun. Terserah bahasa apa kita mau pakai. Bahasa Bugis boleh, bahasa. Kepada saudara tadi fidyah kepada saudara. Zakat. Saya tuh zakat. Kalau zakat kepada saudara, boleh zakat kepada saudara dengan catatan dia harus berlaku pada 8 golongan. Masuk 8 golongan. Masuk 8 golongan. Wal fuqara wal masakin. Apakah dia fuqara atau dia miskin? Iya. Dia harus di situ dulu dilihat. Tapi kalau dia bersama kita dalam keluarga, misalnya saya berumah tangga, ada saudara saya, tapi ikut sama saya. Tanggungan kita berarti. Tanggungan saya berarti bukan zakat di situ. Memang sudah kewajiban kita. Iya. Tapi kalau dia sudah lain rumah, ada keluarganya juga, tapi dia berada pada kategori fakir miskin, maka dia boleh disakati. Bahkan itu lebih dianjurkan yang pertama. Memiliki kakak sendiri maksudnya ya. Sangat dianjurkan. Lebih baik itu dulu yang kau sakati. Iya, saudara daripada orang lain. Iya. Kenapa? Karena Islam itu bukan berarti nepotisme, tidak, tetapi Islam itu jauh lebih mementingkan persaudaraan. Iya. Itu sangat dikuatkan sekali. Jadi kepada Pak Chandra, silahkan boleh disakati saudara kita, boleh disakati kita punya keluarga dengan catatan ya dia berada pada fakir miskin. Iya. Fakir dan miskin. Gitu. Oke. 8 kategori. Pak Rahmat, Pak Tajangi, Pak Rumpu. Iya. Oh ya, Terima kasih sudah menonton. Ada Silakan. juga jurnalis andalan kita, Conding. Silakan saudara. Kak Conding. Kak Condi. Fitriani Pawe, terima Baik. kasih. Iya. Silakan. ya. Halo Bang Ude. Halo. 3 kali nih jatuh. Oke, mau berapa Bapak kali jadi boleh. mater. Ini bawang. Jadi berfidyah. saya Bang Ude mengenai pembagian harta lagi. Iya. Harta apa ini kamu nih? Karena harta warisan atau harta gono gini?
harta orang tua dulu. Oh, berarti harta warisan. Ya, karena juga guna gini itu ya. Harta guna-guna. Iya. Jadi Warisan. begini Pak Ustaz. Iya. Yang mana dia bisa dapat harta? Apakah anak tiri bisa dapat dari Anak keturunan bapak atau mama? Oh, anak tiri ya. Biasanya pak laki-laki benewe, bapak benewe laki ye. Sedangkan hartanya banyak. Jadi apakah yang mana bisa dapat? Kalau anak kandung kan pasti dapat. Ya, menurut nih. Tapi kalau ada anak kandungnya meninggal, berapa persen dia dapat dari keturunannya saudaranya itu? Iya. Yang meninggal tadi. Iya. Oke, Pak Ustaz. Oke. Baik. Nanti harta guna-guni lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan gini, Warisan. harta suami punya hartanya kan, suami punya harta 1 miliar atau 500 juta, dia punya istri, tapi tidak ada hartanya istri, tidak ada hartanya kan, dia dinikahi, dia sudah menikah. Sekarang harta suami apakah harta istri juga? Harta suami. Hah? Harta suami. Harta suami apakah harta istri juga? Harta istri juga. Harta istri. Iya. Kapan dia menjadi hartanya? Kalau suami meninggal dunia, tidak ada anak, maka dia dapat 1/2 daripada harta itu. Harta itu. Ya, yang Tapi kalau dia punya anak, Iya. maka dia hanya mendapat 1/4 Dari dari harta harta itu, karena ada anaknya mendapat 1/2. Iya. Nah, gitu. Jadi bedakan itu yang namanya harta warisan dengan harta hibah. Kalau hibah itu hanyalah pemberian. Berarti langsung ya. Langsung diberikan kepada anak, pegarap ini sawah. Oke. Tapi ketika orang tua meninggal dunia, maka itu bisa menjadi harta warisan. Tetapi dikembalikan, tetapi karena sudah ada kesepakatan, ya sudah dihibahkan kepada anak ini. Oke, tidak usah dimasukkan itu, dia sudah diberikan, tidak lagi menuntut kepada harta warisan yang lain. Sama wasiat ya Bang. Sama wasiat begitu. Cuma wasiatnya harus diperjelas, jangan tertulis. mati ka banyak sangga dina ajung bali urang pangin ku sepe boleh ka maga itanya lu teh iya. Oh iya. Itu wasiat lah ya. Iya. Wah. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya suami meninggal, kemudian ada harta yang ditinggal dan ada anak perempuan dan laki-laki, maka dua anaknya, maka masing-masing anak itu laki-laki dapat 1/2. Setengah. 1/2. Kalau misalnya yang perempuan itu biasanya dapat 1/4-nya, kemudian 1/8-nya adalah istrinya. Kemudian persoalan kalau anak tiri ini tidak masuk dalam kategori sebagai pewaris karena dia lain, bukan keturunan langsung. Bisa saja dia mendapatkan adalah hibah, pemberian saja kepada dari bapaknya. Dalik-dalik nah. Iya, kecuali kalau misalnya ada harta yang ditinggal oleh mantan suaminya misalnya, kalau dia sudah diberikan kepada anaknya, lalu dia menikah lagi ibunya dengan laki-laki lain, maka itu sudah ada haknya kepada dari bapaknya yang telah lalu. Iya, yang begitu. Ini panjang ini Bang One kalau mau dibahas ini. Oh banyak 15% ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Dan di situ sangat agak dalam faraid itu memang ada berapa bab itu memang hanya penjelasan itu saja dan itu berkelok-kelok sekali. Iya. Apalagi hibah tanpa surat. Kan banyak hibah tanpa surat cuma di mulut saja. Ini yang bahaya. Calon presidennya, saya bisa menunggu waktu Anda kita berdiskusi orang. Boleh. Silakan. Iya, oke. Iya, halo. Iya. Ini masyarakat kita itu dari orang, apakah seharusnya dibagi kepada orang yang tidak mampu, sedangkan di dalam daerah itu yang menerima zakat fitrah ini dia yang paling tidak mampu, apakah masih dibagi itu zakat fitrah? Iya. Baik. Waalaikumsalam. Ya, kalau persoalan mampu tidak mampu di Islam jelas Bang dia 8 golongan. Iya. Itu saja rujukannya. Ini tadi yang rujukannya di situ, 8 golongan. Dia yang paling tidak mampu. Iya, tidak ada saya tidak mampu. Yang jelas masuk 8 golongan, oke. Yang tidak mampu dimaksud di sini apa? Misalnya apakah fisiknya tidak bisa bekerja? Ataukah memang kemampuannya memenuhi kebutuhan keluarganya? Itu banyak persyaratan seperti itu. Tapi Islam hanya mengatakan fakir dan miskin. Kalau dia fakir memang tidak mampu sama sekali, tidak ada. Fakir. Tapi kalau miskin dia hanya bisa bekerja tetapi pemenuhan keluarga sangat terbatas. Tinggal bantu kategori modal, miskin ya. Makanya memang diutamakan ini dan dua. Fakir dan terutama dengan anak-anak yatim atau yatim piatu. Kemudian ada juga jihad fisabilillah. Seperti misalnya kalau
kalau ada anak sekolah yang merantau pergi untuk belajar cari ilmu, itu saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belajar di Mesir itu dianggap jihad fisabilillah. Begitu ya. Jadi syekh mereka itu biasa mereka memberi zakat. Nah, makanya itu orang-orang yang syekh itu di Mesir itu ketika kita belajar sama mereka, itu mereka menghadiahi kita, apakah kita dikasih digaji. Jadi siswa di sana digaji, mahasiswa di sana digaji. Digaji. Bukan syekh yang digaji, bukan. Tapi syekh yang menggaji kita. Mahasiswanya digaji. Iya, karena dianggap fisabilillah. Dikasih sembako, kadang-kadang dikasih gandum, dikasih roti. Mereka itu dikasih kebutuhan seperti itu. Walaupun ada kiriman tiap bulan. Iya, dikasih. Iya. Itu hebatnya itu di sana itu. Anu masih sekolah kalau jana? Mesir itu sekolah ke Mesir jana. Iya. Mesir itu begitu-begitu itu negerinya Firaun, tetapi luar biasa. Luar biasa itu. Bahkan itu mahasiswa Al-Azhar itu yang ditahu mahasiswa, kemudian dia masuk rumah sakit, mereka gratis. Digratiskan itu. Tidak dibuku biaya obat dengan perawatan di rumah sakit. Itu luar biasa itu. Iya, dalam dunia Islam itu sangat mementingkan seperti itu. Berarti ini memang tingkat kesadaran tinggi dari pemerintahan ya. Jadi memang itu kan mereka sudah berdayakan zakat. Iya. Itu makanya kalau zakat diberdayakan dengan baik, independen itu dengan baik, diatur, dikelola dengan baik, manajemennya bagus. Iya. Luar biasa kita punya negeri, apalagi kita di sini. Coba zakat saja, zakat dalam per bulan saja zakat berapa miliar? Luar biasa. Itu bisa menggaji pegawai zakat itu. Dia sudah bisa mendirikan kantor itu 7 lantai. Iya, pendapatan terbesar negara kita kan dari pajak. Bisa menjadi perusahaan besar. Iya. Apalagi 9 naga. Ketua zakatnya di Malaysia itu pakai Mercy. Ketua zakat pakai Mercy. Independen itu. Iya. Itu mobil dinasnya pakai Mercy. Udah ditegur sama. Luar biasa di Malaysia. Makanya perbandingan itu. Luar biasa. Kita pengelolaan kita yang kurang baik. Iya. Perlu dibenahi lagi ya. Perlu pengendalian diri. Nah bilang Om A. Pak Ustaz, Bang Ode begini. Bang Wira, Bang Ode. Ada harta ini wargaku yang kena sebenarnya ini saya pertanyakan begini. Iya. Dia kawin sama seorang Haji ini tidak punya anak, meninggal. Iya. Nah, setelah ini laki-laki punya istri kedua, punya anak, meninggal si laki-laki. Ada anaknya 1. Iya. Tapi ini harta sertifikat atas nama istri pertama. Istilahnya belum dibalik nama ke suami yang tadi terlambat meninggal. Oh iya. Jadi bisa ke pemerintah ini membantu si anak-anaknya 1, ya kan terdengar tadi bisa dapat. Iya. Hanya dapatnya ini susah karena sertifikat ini atas nama istri pertama. Istri pertama. Iya. Kalau dibalik nama kemana karena suami sudah meninggal, sedangkan saudaranya suami selalu bernekat mengambil sebelum ada gagah hapus putus. Jadi apakah pemerintah pengadilan agama bisa membantu anak ini? Jelas, karena dua-dua sudah meninggal, tapi sertifikat jadi arahan. Maksudnya dia mana sertifikat? Mungkin pertanyaannya begini Bang Ude. Ini sebenarnya harta lebih berhak mana, saudaranya, istri atau anaknya nanti? Anaknya ya, lebih berhak anaknya. Kalau saya tahu ya, saya pribadi pasti saudaranya istri berhak. Iya. Karena anaknya ini sudah meninggal. Istrinya. Anaknya istrinya yang ada. Bahwa kebijakan ini kan dia punya keturunan dari istri kedua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Iya. Berarti anak tiri. Iya, anak tiri. Iya, anaknya istrinya. Oh iya, lebih berhak yang namanya saudaranya. Ya. Maka itu kalau kita mau bijak, memang harus kita dihadapkan di pengadilan agama ini. Mana artinya di makadaki macabolo ki lokoli selsuranna yambokna. Arahkan ke pengadilan agama Bang One. Itu. Iya. Karena dia adalah statusnya bukan anak kandung. Bukan anak kandung. Bisa saja dia dapat tapi hanya hibah saja, pemberian saja. Dia bukan warisan. Kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Makanya itu lebih berkompeten itu adalah saudara di pengadilan agama meluruskan semua itu. Oh seperti ini modelnya. Itu kenapa dimasukkan di pengadilan agama supaya tidak terjadi pertengkaran. Itu menengahi sebenarnya. Menengahi ya. Jadi seperti itu modelnya. Mediasi juga Mediasi ya. Jadi dikasih pengertian kepada saudaranya, dikasih pengertian kepada anaknya juga bahwa modelnya ini harta seperti ini atas nama istrinya
belum balik nama, tetapi ini berhak adalah paman atau saudara daripada ayahnya. Itu kalau harta warisan atau gunung gini, tapi itu kalau banyak harta sekali itu maksudnya. kalau harta Banyak karun sekali. no problem. Kalau harta karun ya silakan ambil sendiri yang dapat. Iya. Harta peninggalan. Saya ingat begini, Pak Menteri Pak Tarmizi Tahir itu hari, mantan Menteri Agama ya, itu tidak pernah memberikan harta warisan kepada anaknya kecuali dengan pendidikan. Dan mengatakan gini, nak, harta bapak saya tidak berikan sebidang tanah ini tidak. Tetapi kalau saya sekolahkan kamu kau berilmu, maka itulah hartamu, tidak ada yang bisa ngambil. Iya. Itu ilmu. Jadi dia prinsip seperti itu. Bukan Makanya harta benda. itu paling bagus memang kalau kita mau memberikan warisan yang paling tinggi kepada anak adalah ilmu, pengetahuan atau pendidikan. Iya. Sampai hari ini saya tidak pernah, misalnya ada harta yang orang tua ditinggal karena sudah meninggal kedua-duanya, tidak pernah saya menuntut kepada adik saya, tidak ada bagianku, tidak. Saya hanya mengatakan cukup, saya sudah disekolahkan, saya sudah sarjana, oke, silahkan. Cuma kadang yang miris keluhannya orang tua mahasiswa ini sudah disekolahkan anaknya, tiba-tiba tidak sesuai dengan harapannya. Ya, apakah kualitas pendidikannya atau anaknya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya anaknya pintar. Ya pintar. Iya. Cuma sekurang tahu apakah sekolahnya atau kampusnya. Problem juga itu Bang Ude. Iya. Pemenuhan pendidikan di negara kita. Orang tua yang menyekolahkan anak sesungguhnya itu sedekah yang paling tinggi. Iya. Ya, sedekah yang paling tinggi. Itu dalam Al-Qur'an itu matalul ladzina yunfikuna fi amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Jadi perumpamaan itu bagaikan perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu bagaikan satu biji dia ditanam lalu berbuah bertangkai 7 dan setiap satu tangkai itu berbuah 700 kali. Jadi itu perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Jadi saya memberikan satu biji kepada Anda tanam itu punya batang 7 dan punya cabang 7 dan setiap satu cabang itu bercabang lagi 7. Amal jariah itu Bang Ude ya. Amal jariah yang ilmu ya. Iya. Anggota Golandi. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Muli ini. Anggota Golanda. Ketika mau buka puasa, ada keluarga menyiapkan makanan di dapur. Iya. Halo? Iya, silakan. Iya. Kadang menyiapkan makanan di dapur, Iya. Pak Ustaz. Pernah saya disampaikan salah satu RW. Iya. Itu ketika mau mencoba apakah masakan itu asin atau tidak. Iya. Kalau anaknya disuruh masak sama mamanya, kurang gariko makna kada coba mau ide itu nama dosa bosamu. Menurut RW ya pernah tanya saya. Jadi kalau mata mana sudah miro buka tahu buat di mogeri coba ero agar bapak jika tahu deh tapi dia nama dosa bose tostas. Betul kan yang dibilang Pak RW tostas. Makasih. Iya, Pak Mul. Halo. Bisa disebutkan nama RW-nya? Betul. Iya, betul. Iya, oke. Makasih. Itulah anugerah yang paling besar ketika Allah menciptakan yang namanya lidah ya, rasa ya, lidah. Jadi di situ ada 3 tingkatan. Ada yang ujung, ada samping kiri dan kanan. Kemudian ada yang samping kirinya itu hanya merasakan bagaimana pahit. Kemudian ada yang samping kiri merasakan bagaimana asin. Ada yang ujung lidah bagaimana merasakan manis. Nah, kemudian pada saat itu kita lagi masak lalu kita mencicipi bukan memakan ya. Hanya merasa. Nah, itulah dipakaikan di lidah itu paling yang sebelah kiri misalnya atau yang di tengah itu hanya merasa asin atau tidak. Tapi sesudah itu membuangnya, tidak menelan, maka tidak apa-apa dan itu tidak memakmurkan puasa. Hanya sekedar mencicipi, bukan mencicipi untuk menelan. Yang bisa membatalkan puasa kalau mencicipi langsung menikmati. Mata balalo. Ini tuh kapan ala istilah? Jangan dinikmati. Pakai contoh. Madio itu dagingnya. Macio dagingnya. Iya. Itu tidak apa-apa itu. Macio boleh ya. Iya. Ibu seperti itu. Oke, iya sudah jelas Pak Mulyadi bisa. Iya. Tapi dengan catatan jangan dinikmati. Hanya sebatas sekedar lidah. Merasakan sebatas lidah saja. Iya. Karena istilah dulu kan cuma sampai tenggorokan. Iya. Tidak boleh itu. Oke, Bang Ude, adakah sedekah yang paling ringan, yang paling gampang yang kita bisa lakukan? Ada. Senyum.
Iya. Tabassumuka wajhaka fi sadaqah fi akhika. Iya. Fi akhika fi sadaqah. Jadi senyummu kepada seorang sahabat, teman, itu adalah sedekah. Iya. Tapi maksudnya kenapa dianggap senyum itu sedekah? Karena itu bahasa jiwa. Iya. Maknanya orang yang lagi tersenyum kan jiwanya lagi enak. Iya. Kan lagi bagus, lagi riang gembira. Tapi Bang Ode bisa jadi dosa juga mungkin kalau dia senyum sinis. Senyum sih, itu tidak boleh. Yang penting tidak ada sinisnya. Kalau hanya senyum biasa, boleh saja. Iya. Tidak boleh kalau kalau Iya. senyum sinis itu kadang agak menjengkelkan, agak marah, tapi dia tersenyum sinis. Termasuk menyingkirkan batu dari jalanan itu Bang Ode. Sedekah. Sedekah juga ya. Menyingkirkan duri di jalan itu bagian daripada sedekah. Sedekah juga. Ya. Itu terhitung pahala juga ya. Pahala. Iya. Kalau mau sedekahnya sampai beranak cucu, sampai dia meninggal dunia sedekahnya masih diterima, itulah menanam. Oh, menanam. Tanamlah biji atau pohon, maka menanam pohon itu adalah bagian daripada sedekah. Nah, itu yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Go Green. Menanam ya. Ya. Itu menanam itu bagian daripada sedekah yang paling luar biasa itu. Iya. Sedekah kepada siapa? Satu, kepada manusia. Ditempati bernaung daunnya di bawah Lingkungan, pohon. iya. Yang kedua adalah sedekah kepada binatang. Mana itu burung-burung yang hinggap di situ, pasti mereka butuh makanan. Iya. Kemudian ada semut yang dibawa, ada cacing yang dibawa, akar-akar itu yang dipakai untuk mencari makanan, itu sedekah itu. Iya. Jadi itu orangnya sudah meninggal, tapi pohonnya itu masih terus berbuah, maka itu terus diterima pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Itu amal jariah, sedekah. Mungkin karena leco-leco ada dibilang menanam kebaikan amal jariah. Iya. Sedekah itu. Iya. Saking kuatnya itu yang namanya menanam itu, kata Nabi, sekiranya terjadi kiamat hari ini dan di tanganmu ada biji korma, jangan kau mati sebelum kau sempat menanamnya. Iya. Coba bayangkan itu. Menanam. Itu perintah Rasul itu. Iya. Jadi jangan kau mati sebelum kau sempat menanamnya. Kenapa? Dengan menanam bijian dan pohon itu adalah bagian daripada sedekah. Itu sedekah yang paling panjang umurnya itu. Coba, andai kata nenek moyang kita tidak menanam pohon kelapa, apakah kita hari ini bisa menikmati kolak? Tentu tidak. Iya. Berarti ajaran Islam sebelum ada mapala sudah ada memang mapala ya. Makanya Islam itu komprehensif. Iya. Islam itu universal. Sebelum ada IRG. Iya. Sebelum ada lingkar hijau. Mulai A sampai C sudah dibahas semua. Ada semua aturannya. Ada. Iya. Bagaimana kalau menanam di lahan tetangga? Lahan tetangga. Kalau tetangga kan gini ketentuannya itu Dinda. Iya. Nah, gini nah. Kalau misalnya kan itu ada aturannya sebenarnya. Iya. Kalau kita bertetangga, tiba-tiba ada pohon mangganya tetangga, menyeberang itu daunnya ke tetangga sebelah, maka buahnya itu adalah haknya dia. Haknya dia. Haknya dia karena daunnya juga haknya dia membersihkan. Iya. Itu bagian daripada sedekah. Aja naropo na bambalik. Iya, masa rokok nama mereka dapat buah. Iya. Kan itu tetangga yang baik, dia kasih tahu begitu. Ya aku ke bawah nama dan aku tuh alan tawamu. Iya. Apa katanya itu bali bola? Biasa. Lah, matik Orang ceritanya di negeri timur sana kalau kita membeli tanah hati-hati dengan tanamannya. Bilang saya dengan tanamannya juga. Iya. Kalau kita beli tanahnya saja, dan kau tebang itu anunya. Pohonnya. Ya, sebelum pamit kita menyapa dulu yang sudah bergabung kembali, Sulfatlian Jemuding, ada Sriani Ayu, Dharma di Cempai, terus Pila Gandaria juga hadir untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aci belum ada. Oh iya. Oke, silakan Bang Ode. Baik, insya Allah. Sebelum kita berakhir, mari kembali saya ulangi bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan dengan tema seluruh wilayah Kota Parepare adalah keutamaan infak dan sedekah. Fadilahnya sebentar malam tarawih adalah siapa yang tarawih sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka seakan-akan dia telah berjumpa dengan Nabi Musa dan membelanya melawan Firaun dengan Hamam. Insya Allah, sedekah itu artinya adalah pembenaran, maknanya pembenaran dalam kaitannya dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul latina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Inilah berkah daripada sedekah kita. Kemudian bagaimana manfaat dengan sedekah? Pertama adalah melindungi kita dari api neraka. Yang kedua adalah sedekah dapat menghapus dosa-dosa. Yang ketiga mencegah bala dan bencana. Dan yang keempat menghapus panasnya kubur. Kemudian yang terakhir yang kelima
menambah umur dan menghindarkan kematian yang jelek. Nah, itulah yang didapat dan manfaat bagi orang-orang yang rajin bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bro Dimas. Closing. Demikianlah dialog keagamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas ilmunya Bang Ude. Iya. Selanjutnya kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama diskusi berlangsung. Untuk semua program Radio Mesra dapat didengarkan kembali di channel Radio Mesra Parepare dan di channel Facebook. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.